Kasus Nenek Mina pembuka fenomena penerapan restoratif justice. Kebunan tidaklah terlalu merugi. 4. Semangat terdakwa Mina haruslah diapresiasi. Menghadiri persidangan tepat waktu, meski letih dan tertatih-tatih. 5. Peristiwa mengambil kakao 3 bagi Mina selaku terdakwa sudah merupakan hukuman baginya. Mengganggu keterangan mengadili. 1. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa pidana penjara selama 1 bulan 15 hari dengan ketentuan pidana tersebut tidak usah terdakwa jalani kecuali apabila di kemudian hari ada putusan hakim yang menjatuhkan pidana. Sementara usai sidang, para pengunjung sidang yang bersimpati secara spontan menyumbangkan uangnya kepada Nenek Mina untuk ongkos pulang ke kampungnya yang jaraknya sekitar 45 km dari pengadilan. Nenek Mina adalah seorang perempuan tua berusia 55 tahun yang bekerja sebagai buruh tani di Banyumas, Jawa Tengah. Seperti halnya seorang petani, Nenek Mina hidup dengan ekonomi pas-pasan cukup untuk makan sehari-hari. Pada kasusnya, Nenek Mina memetik 3 buah kakao atau coklat dari kebun milik PT Rumpun Sari Antan atau RSA, perusahaan perkebunan besar. Setelah diketahui memetik buah kakao, pihak perusahaan melaporkan Nenek Mina ke polisi. Kemudian Nenek Mina ditangkap dan diadili dengan tuduhan pencurian. Selama persidangan, Nenek Mina mengakui perbuatannya dan menjelaskan bahwa ia hanya memetik 3 buah kakao untuk digunakan sendiri. Pada 19 November 2009, Pengadilan Negeri Purwokerto memutuskan bahwa Nenek Mina bersalah atas tuduhan pencurian. Hakim menjatuhkan hukuman penjara 1 bulan 15 hari. Namun hukuman tersebut diberikan dalam masa percobaan selama 3 bulan. Menurut pendapat hukum, kasus Nenek Mina yang mencuri kakao dapat dilihat dari perspektif hukum pidana, di mana tindakan mencuri merupakan pelanggaran terhadap hukum yang mengatur kepemilikan dan hak milik. Secara hukum, pencurian adalah tindakan yang melanggar hak milik orang lain dan dapat dikenakan sanksi sesuai hukum yang berlaku di negara tersebut. Akan tetapi, dari sudut pandang hak asasi manusia, hukum harus melindungi hak-hak individu, terutama bagi mereka yang rentan dan kurang beruntung, begitupun pendapat publik dan sosial. Kasus ini juga memunculkan reaksi publik yang kuat yang melihat kasus ini sebagai contoh ketidakadilan terhadap orang kecil. Menurut pendapat filsafat, menghukum Nenek Mina karena mengambil 3 buah kakao dapat dianggap tidak adil jika dilihat dari prinsip-prinsip moral dan keadilan. Kondisi sosial dan ekonomi Nenek Mina serta niatnya untuk memenuhi kebutuhan dasar seharusnya dipertimbangkan. Hukuman yang dijatuhkan harus sesuai dengan prinsip keadilan alamiah yang mungkin lebih mementingkan pemulihan dan belas kasihan daripada hukuman. Hukum seharusnya tidak hanya diterapkan secara literal, tetapi juga mempertimbangkan konteks sosial dan ekonomi terdakwa. Kasus Nenek Mina dapat dilihat sebagai pelanggaran prinsip keadilan distributif. Masyarakat harus memastikan bahwa individu yang kurang beruntung seperti Nenek Mina mendapatkan perlakuan adil dan tidak diskriminasi. Secara keseluruhan, banyak yang berpendapat bahwa pendekatan hukum yang lebih manusiawi dan adil seperti yang diusulkan oleh hukum alam, hukum progresif, teori keadilan lebih sesuai dalam menangani kasus Nenek Mina. Pendekatan ini mempertimbangkan kondisi sosial dan ekonomi terdakwa serta berusaha untuk mencapai keadilan yang lebih substansif. Dalam menganalisis kasus Nenek Mina, pandangan berbagai filsuf tentang kasus Nenek Mina mencerminkan berbagai perdebatan yang lebih luas tentang keadilan, moralitas, dan penerapan hukum. Dalam perspektif deontologi, mungkin akan menekankan pentingnya niat moral di balik tindakan Nenek Mina. Dalam perspektif utilitarianisme, akan melihat dampak hukuman terhadap kebahagiaan dan kesejahteraan masyarakat. Dalam perspektif etika kebajikan, akan mempertimbangkan kebajikan dan karakter moral dalam menilai tindakan Nenek Mina dan respon hukum. Dalam perspektif teori keadilan, akan berfokus pada prinsip-prinsip keadilan yang memperlakukan orang-orang yang kurang beruntung dengan adil dan manusiawi. Dalam perspektif positivisme hukum, akan menekankan penerapan hukum yang ketat sesuai aturan yang ada, meskipun ini akan mengabaikan aspek moral dan sosial. Secara keseluruhan,
Banyak filsuf yang akan berpendapat bahwa pendekatannya lebih manusiawi, adil, kontekstual seharusnya diadopsi dalam menangani kasus seperti kasus Nenek Minah, daripada hanya mengandalkan penerapan hukum yang kaku dan formal. Dalam kesimpulannya, kasus Nenek Minah menunjukkan ketegangan antara penerapan hukum yang ketat dan kebutuhan untuk mencapai suatu keadilan yang substansif. Perspektif hukum positivis mendukung penerapan aturan yang ketat, tetapi perspektif hukum progresif dan hak asasi manusia serta pandangan filsafat seperti utilitarianisme, etika kebajikan, dan teori keadilan menggarisbawahi pentingnya respon yang lebih manusiawi dan adil. Pendekatan hukum yang lebih manusiawi memperhatikan konteks sosial ekonomi dan mengutamakan keadilan substansif yang akan lebih sesuai dalam kasus ini. Oleh karena itu, banyak ahli hukum dan filsafat yang mendukung penerapan keadilan restoratif dan perlakuan yang lebih empatik dalam menangani kasus Nenek Minah. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat.